never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez bersuara mengenai penurunan performa Honda yang drastis di MotoGP 2022 ini. Dia mengungkapkan, penurunan ini sejatinya sudah terasa sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020 lalu. Marquez mengungkapkan, ada adaptasi yang gagal dilakukan Honda selepas pandemi COVID-19. Dia melihat, hal inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa pabrikan asal Jepang ini gagal bangkit dan melempem di musim 2022 ini. Saya rasa banyak pabrikan asal Asia yang benar-benar terdampak karena pandemi COVID-19, termasuk Honda. Ada banyak proses adaptasi yang gagal kami lalui, sehingga kami tampil buruk, ujar Marquez dilansir Crash. Marquez juga menyebut, banyaknya balapan yang dihelat di Eropa memberikan pengaruh kepada teknisi-teknisi Honda. Mereka jadi jarang berada di pabrik, sehingga ada miskomunikasi yang acap terjadi antara tim dan pabrikan. Pada 2020 dan 2021, banyak balapan yang dihelat di Eropa. Hal tersebut memaksa teknisi-teknisi Honda yang berasal dari Asia, harus menetap di Eropa. Alhasil, ada miskomunikasi yang terjadi antara tim dan pabrikan, ujar Marquez. Kendati sempat mengalami masalah, Marquez menyebut bahwa Honda sedang memperbaiki diri saat ini. Apalagi, per musim 2022 ini, situasi sudah kembali normal, termasuk di Jepang selaku negara asal pabrikan Honda. Sekarang, situasi di Jepang sudah normal kembali dan Honda masih bekerja keras. Mari berharap, semoga pada 2023 ini, Honda bisa melangkah jauh ke depan karena saya melihat, keinginan untuk menang masih ada, ujar Marquez. Sejauh ini, Honda meraih hasil yang kurang mengesankan di musim 2022. Mereka bertengger di posisi juru kunci klasemen pabrikan, dengan torehan 124 poin, berselisih 6 poin dengan Suzuki yang berada di atas mereka. Pembalap-pembalap Honda juga meraih hasil kurang mengesankan musim ini. Tercatat, hanya Marc Marquez lah yang menorehkan hasil apik, dengan bertengger di posisi 13. Sedangkan Pol Espargaro, dia bercokol di posisi 17 klasemen pembalap MotoGP 2022. Sementara itu, Miguel Oliveira salah satu rider MotoGP yang layak menyandang gelar The Rainmaster. Tetapi, ia juga ingin kompetitif dalam balapan kering. Mungkinkah itu terjadi dengan beralih dari KTM ke Aprilia? Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira telah mencetak 2 kemenangan dalam MotoGP 2022. Keduanya diraih dalam balapan basah Grand Prix Indonesia dan Thailand. Namun, di antara 2 kemenangan itu ada fase panjang di mana Oliveira gagal menembus top 5 selain dalam home race di Portimao. Ia baru mencapainya lagi di Motegi yang diikuti kemenangan di Buriram. Tentu saya ingin lebih kompetitif di trek kering, tetapi saya selalu senang menang dalam kondisi basah. Sesi dan hasil di lintasan kering cukup menjanjikan belakangan ini, kata Oliveira dilansir Speedway. Saya mampu menunjukkan potensi yang baik. Sungguh menyedihkan itu, kerjasama dengan KTM, akan berakhir di Valencia, tetapi saya juga menantikan tantangan berikutnya, tambah asal rider Portugal. Seperti diketahui, pada MotoGP 2023 Miguel Oliveira dipastikan bergabung dengan Aprilia, memperkuat RNF, calon tim satelit pabrikan Noale. Apakah ia akan menyesali keputusan beralih dari RC16 ke RSGP? Saya tidak tahu apakah bakal menyesalinya atau tidak, biarkan waktu yang menjawab. Yang pasti, ini adalah tantangan bagi saya untuk beradaptasi dengan motor baru. Oliveira merespons dengan bijak. Tetapi semua orang membutuhkan waktu. Saya tentu berharap dapat memaksimalkan potensi motor saya musim depan. Pada akhirnya, akan selalu ada perubahan. Jadi tidak masalah, ia menambahkan.